Setiap tahun selalu tantangannya berbeda. Apa itu tantangan? Misalnya saja, kita pada terjadi COVID, itu berbeda tantangan. Pasca COVID, berbeda lagi tantangannya. Dan setiap peraturan ini kan sangat dinamis kalau keuangan. Setiap tahun kita rasakan ada aja yang berubah dan ada yang harus kita lakukan. Kebutuhan yang lain dari 1,8 triliun tadi APBD, apa kebutuhan lain lebih urgent gitu? Atau ada kebijakan-kebijakan pengaturan mulai 2027 pegawai belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. maksimal 30%. Maksimal 30%. 135. Jadi total dari 1,8 triliun 500 itu harus 500 sekian harus untuk infrastruktur. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita untuk sejenak kita berdialog asik. Kali ini kita kedatangan Pak Gunawan. Selamat malam Pak Gunawan. Selamat malam Bung Sekda. Makasih Pak Gunawan. Beliau ini seorang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pak Gunawan udah lama di BPKAD? Kalau Bung Sekda, kalau pengalaman sejak tamat IP tahun 2000 sampai dengan 2024 berarti kurang lebih 24 tahun ditambah S2 dan mutasi 2 tahun sekitar 22 tahun di BPKAD. Jadi memang udah lama lah di BPKAD. Jadi sebelum Kuburaya pun sudah di keuangan BPKAD ya? Mempawah, di Kabupaten Pontianak dulu ya. Tahun 2000 tamat IP langsung ke Mempawah pada waktu itu. Dan memang berkecimpung di BPKAD lah, keuangan dan aset daerah. Memang fokusnya waktu di IP itu fokus keuangan ya? Sebenarnya kecelakaan sih Pak Sekda. Pak Bung Sekda. Kecelakaan. Sebenarnya pada waktu sekolah di IP itu inginnya jurusan manajemen pemerintahan. Karena orientasi pada waktu itu tamat STPDN ya aku jadi camat pada waktu itu. Dan jurusan yang paling dekat dengan camat itu manajemen pemerintahan. Karena kontingen Kalimantan Barat itu terlambat datang. Dan saya hanya tinggal jurusan keuangan daerah. Jadi diarahkan keuangan daerah. Karena udah basah ya langsung sekalian mandi lah. Jadi di keuangan difokuskan di keuangan. Ini artinya terjebak membawa berkahnya. Iya, siap. Ya, sampai sekarang asik, ternyata menekuni keuangan itu tantangannya menantang dan memang harus kita taklukkan. Dan itu memang strategis ya. Keuangan di mana-mana, administrasi keuangan itu merupakan item administrasi yang sangat strategis ya. Kalau tidak ada uang kan tidak mungkin organisasi jalan. Pak. Darahnya organisasi itu keuangan ya. Iya. Di Kuburaya sendiri sudah berapa lama nih di keuangan? Saya sejak berdiri Kabupaten Kuburaya, masuk tahun 2008, Februari 2008. Pelantikan pertama itu ya? Pelantikan pertama, waktu itu masih PJ Bupati Pak Kamaruzaman. Iya. Oh, sejak itu udah di termasuk Pak Sekda, Pak Bung Sekda ini kan mantan atasan saya. Justru saya banyak harus belajar dari Bung Sekda ini. Ya, kita sejak ngurus keuangan. Dalam satu organisasi itu kan organisasi pemerintah daerah, termasuklah badan dinas tadi kan, organisasi itu kan bukan kerja sendiri. Organisasi kumpulan berapa orang kan, kerja sama semua orang. Manajemennya aja tinggal pembagian tugasnya. Nah, selama di keuangan, ini kan bukan hanya ngurus keuangan kan, aset juga ya? Aset termasuk di dalamnya. Termasuk di dalam tanggung jawab BPKAD ya? BPKAD. Selama mengurus keuangan ini sendiri, kita satu-satu dulu. Keuangannya di Kuburaya, progresnya gimana? Sejak awal pemekaran sampai dengan sekarang gimana nih? Meningkat, menurun, atau stagnan gimana nih? Jadi
Kalau dilihat dari awal, masih ingat saya pada waktu tahun 2008, kita modal itu, mungkin Bung Sekda juga hadir di tahun 2008 itu. Kita modal APBD itu 20 miliar yang harus membiayai dari tahun 2008 sampai Desember 2008 kita harus membiayai penyelenggaraan pemerintah di Kuburaya itu dengan modal 20 miliar. Ya, 1 tahun itu ya. 1 tahun. 2029 naik volumenya 500 dan itu kita lakukan secara manual. Alhamdulillah sampai sekarang meningkat yang kita kelola sampai 1,8 triliun. Artinya loncatan sejak pemekaran itu cukup signifikan. Ya, signifikan perkembangannya. Iya. Karena saya lihat juga PDRB Kuburaya juga meningkat cukup. Bahkan di antara daerah lain di Kalbar, PDRB Kuburaya juga termasuk yang tertinggi ya. Iya. Pertumbuhan ekonominya kan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi juga ya. Ya. Tentu ini memberikan kontribusi lah tadi kan. Dan peran APBD juga sebagai sebagai motivator ya, sebagai pendorong roda perekonomian itu ya. Tapi ada yang menarik Bu Sekda dalam mengurus keuangan. Apa itu? Setiap tahun selalu tantangannya berbeda. Apa itu tantangan? Misalnya saja kita pada terjadi COVID, itu berbeda tantangan. Pasca COVID berbeda lagi tantangannya. Dan setiap peraturan ini kan sangat dinamis kalau keuangan. Setiap tahun kita rasakan ada aja yang berubah dan ada yang harus kita lakukan. Peraturan ini dari pusat, dari kebijakan daerah, karena inovasi daerah atau gimana? Dua-duanya bisa karena misalnya kalau dari kebijakan pusat berkaitan dengan regulasi yang harus disesuaikan dengan misalnya contoh DAO saja yang dulu disilakan daerah mengurusnya sekarang harus dibatasi. Kemudian kita harus dihadapkan kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Daerah harus siap ini. Kita harus menyambut ini dengan sistem-sistem yang dulu secara manual kita lakukan, ya sekarang sudah lebih elektronik. Itu tantangannya memang berbeda-beda setiap tahun dan memang diperlukan strategi untuk bagaimana kita segera beradaptasi dengan perubahan. Dan itu bisa dilakukan dalam implementasinya, bisa terrealisasi sesuai dengan kita sudah 10 kali Pak Bung Sekda dari sejak berdiri Kabupaten Kuburaya kita diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya indikator salah satu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah bisa kita tampilkan lah di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ya tentu itu indikator yang resmi ya. Karena BPK punya instrumen, punya indikator untuk menilai pengelolaan keuangan itu profesional atau tidak ya. Dan selama 9 tahun berturut-turut ini WTP gitu ya. 10 Pak Sekda. 10 tahun sudah ya. Pak maaf Bung Sekda, 10 tahun. 10 tahun ya. 10 kali kita sudah mendapat WTP. Untuk sebuah daerah pemekaran luar biasa ya. Nah, dalam implementasinya tadi ini mengawal ini tentu kan tidak mudah ini. Dengan berapa OPD? Saat ini kita harus mengkoordinir 37 OPD di pemerintah Kabupaten Kuburaya. 37, include dengan kecamatan ya? Ikut dengan kecamatan. Ya. Nah ini kan tentu tidak gampang nih. Dengan masing-masing karakter sektoral, ada lagi ego sektoral masing-masing. Gimana nih Pak Gunawan bersama tim memanage pengelolaan keuangan sehingga bisa terkelola dengan baik, diapresiasi tadi dengan WTP? Tentunya yang sangat mendukung itu adalah komitmen dari pimpinan. Pimpinan. Support dan motivasi dari pimpinan. Sehingga kami di BPKAD ini mendapat sebuah keyakinan bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata mendapat dukungan support dari pimpinan sehingga itu memberikan motivasi dari dalam diri kami untuk membuktikan bahwa kepercayaan, komitmen yang telah pimpinan berikan ini memacu kami untuk bekerja lebih baik dalam sebuah tim yang lebih solid. Dari internal sendiri, Pak Gunawan, ada berapa aparat SDM di kita BPKAD? punya 70. 70. Nah, dari internal sendiri gimana? 35 dengan 35 yang status ASN dan 35 50-50 50-50.
Jadi separuhnya iya, honorer ya. Tentu karakternya beda-beda. Ya. Jadi yang paling penting bagi saya selaku pimpinan itu adalah menanamkan semangat kepada bawahan. Bahwa kita tadi saya sampaikan melaksanakan komitmen pimpinan yang telah mensupport kita untuk melaksanakan tugas mengelola keuangan dengan baik. Tentu karakternya berbeda-beda. Apalagi Bung Sekda kita dihadapkan dengan 70% di BPKAD itu milenial. Jadi kita tidak bisa lagi membawa kepemimpinan gaya-gaya yang harus dihormati, dilayani, bukan dalam arti itu, tetapi kita harus bisa mampu mengikuti irama mereka yang ingin cepat, ingin kepastian, tidak bertele-tele. Itu yang kita menyesuaikan sehingga ada klop lah. Saya generasi X dengan generasi Z ini bisa klop sehingga bisa lebih berlari, lebih bersama-sama. Gitu. Menjadi satu tim kerja tim kerja. Walaupun berbeda dari usia ini kan stratanya kan beda. Ada kelahiran dan sebagainya 60, ada di atas saya, ada yang sama serekan, ada yang di bawah. Jadi ini kita coba kita satukan dalam semangat tadi saya bilang komitmen yang pimpinan untuk memberikan spot kepada untuk mengantisipasi ini kan dengan terbitnya Undang-Undang 20 2023 kan honorer udah nggak boleh ada lagi nih mulai 1 Januari 2025 ya. Sedangkan ini tadi 50%-nya honorer. Sudah ada planning khusus? Tentu saya berpikir begini, memang ini kebijakan satu segi ada yang dirugikan, tapi dari sisi keuangan terjadi efisiensi. Dirugikan gimana maksudnya? Dirugikan akan timbul pengangguran baru, yang tidak memiliki pekerjaan. Tetapi dari satu sisi pemerintah ini efisiensi, efisiensi. Bahwa belanja pegawai ini semakin berkurang, justru kita akan arahkan berkurangnya belanja pegawai untuk belanja bersifat belanja modal atau belanja yang bersifat pelayanan publik yang akan meningkat dengan makin berkurangnya belanja. Tapi pegawai. Bukan berarti berkurangnya SDM akan menurunkan kinerja dong? Itu dia Bung Sekda. Makan SPBE itu menjadi jawaban. Makanya kami keuangan lagi tidak ada menumpuk berkas-berkas. Jadi strateginya dengan SPBE ya? SPBE. Dari segi waktu efisien, dari segi biaya dan sebagainya jauh lebih. Iya. Ini dari sisi pemerintah. Dan ini sudah berjalan? Sudah. Saat ini sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Jadi paperless dong? Paperless, tidak ada lagi. Bung Sekda kalau main ke bawah tidak ada lagi. Hanya tempat konsultasi. Semuanya sudah jadi lebih efisien. Kita tidak perlu lagi menyewa gudang. Kita tidak perlu lagi pengamanan dan sebagainya. Jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Nah, ini yang belum banyak juga dipahami pihak-pihak lain kan. Dipikir dengan berkurangnya SDM, nanti khawatir akan menurunkan kinerja kan. Tapi ada strategi tadi SPB justru lebih optimal, lebih efektif gitu ya. Dan efisien, sangat-sangat efisien ya. Di era sekarang SPBE udah bukan suatu yang tabu lagi ya, suatu keniscayaan kita harus menyesuaikan. Karena tidak kita sesuaikan, kondisi zaman sudah berubah. Maka kalau kita tidak mampu mengikuti perubahan zaman, maka kita sendiri yang ketergilas, Pak. Bung Sekda, ketergilas itu pasti tergilas. Dan organisasi kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi maka akan ketinggalan. Pasti pelayanan masyarakat akan rendah. Karena transparan dan akuntabilitas tidak akan ketemu. Betul. Dengan SPBE itu jawabannya. Dan di internal bisa mengawal implementasi ini semua ya, bisa ya? Insya Allah. Jadi memang karena ini kondisi yang harus kita ciptakan menghadapi tantangan ke depannya setiap tahun saya bilang berubah. Kita juga harus siapkan itu. Jawaban tidak ada jawaban karena saya pernah mendapat ikut sebuah seminar bahwa salah satu yang akan hilang, yang akan digantikan dengan fungsi robot adalah fungsi akuntansi. Jadi robot itu artinya sistem. Sistem ya. Makanya kita punya target
Bung Sekda bahwa laporan keuangan daerah pada tahun 2023 yang akan kita laporkan 31 Januari sudah selesai. Dengan teknologi yang kita miliki bisa menjawab itu semua. Bisa lebih cepat gitu ya? Lebih cepat. Kalau dulu bisa 3 bulan, kan 3 bulan, maju, tapi kita semakin hari dengan teknologi yang semakin mantap, kita yakin. Ya, Target kita tahun 2024, ya. Ya. Nah, ini terkait dengan masih masalah keuangan ini ya. Di dalam mengalokasikan untuk 37 OPD tadi, ini gimana triknya nih? Kita kan sebuah tim anggaran pemerintah daerah, tentu diketuai oleh Pak Sekda dan saya sebagai wakil ketua yang mensupport pimpinan, tentu melihat skala prioritas yang dibuat oleh Bapeda dengan bagaimana dengan dana yang minimal kita miliki, tapi menghasilkan output yang maksimal. Bisa optimal lah gitu ya. Oleh sebab itu kita lakukan skala prioritas. Dan bicara bagi membagi nih Bung Sekda, ini kan bukan bicara yang paling mudah. Kalau mengurangi gampang, kalau menambah gampang. Tapi kalau cara membagi nih yang kadang-kadang bicara keadilan. Tapi keadilan kan masing-masing kalau OPD ini kan melihat dari sudut pandang mereka. Ego sektoral. Tetapi TAPD tidak memandang itu. Ini kan kadang-kadang seolah-olah tidak ada keadilan. Tetapi dengan prinsip semangat kita TAPD ini tetap mengutamakan skala prioritas, ya semuanya adil yang proporsional. Adil proporsional, bukan adil menurut sama rata bukan. Tidak boleh itu. Nah, tentu itu kan dalam menata seperti itu pasti ada dong yang protes lah. Pasti. Ini triknya selama ini gimana tuh hadapi itu? Kalau sepanjang mereka mampu berargumen, ada regulasi yang mengatur atau memang bisa mendesak, kita akan pertimbangkan. Namun jika menurut kacamata TAPD itu masih bisa ditunda, belum ada regulasi yang jelas untuk pengaturannya, ya kita juga tidak berani untuk mengalokasikan di dalam APBD. Berarti secara detail usulan-usulan itu diasistensi satu persatu. Satu-satu sampai jenis belanjanya. Sekarang malah dulu kita masih pakai manual, sekarang pakai sistem. Dulu pengadaan barang misalnya. Selama ini kan konteks pengadaan barang di seluruh pemerintah daerah beli barang ini mau Pak Bung, beli barang semuanya maunya pegawai ini melaksanakan pengadaan barang jasa dengan barang yang baru semuanya, tidak mau yang kita punya strategi. Mengapa setiap tahun pengadaan barang dan jasa meningkat, terutama operasional kantor, untuk mendukung operasional kantor. Maka karena barang lama masih ada. Ada sebuah OPD Bung Sekda, saya sampai pegawainya 15, tapi laptopnya ada 20. Kok bisa? Karena merasa bahwa yang lalu-lalu tidak update. Padahal kan cukup kita update atau masih kalau bisa bertahan. Makanya masih sampai sekarang? Masih sudah kita batasi. Dan jadi bisa ditertibkan. Ditertibkan. Jadi kalau nggak ditertibkan jadi temuan itu. Nah, jadi masalah. Kebanyak alat dibanding harus didistribusikan ke yang butuhkan. Iya, Pak Sekda. Kita sekarang sudah Bung, kita sudah menginventarisir yang idle, barang-barang yang idle di itu kita supaya lebih efisien lah. Iyalah. Pemikiran, semangatnya harus ke perbaikan terus ya. Penyempurnaan. Tapi saya senang nih, kemudian memang dibandingkan beberapa daerah lain juga ya, ini luar biasa progresnya Kubraya, tata kelola keuangan. Bahkan berapa tahun juga mendapatkan apresiasi sebagai tata kelola keuangan yang terbaik ya. Untuk kategori kemampuan keuangan menengah ya. Kita menengah ya. Kapasitas fiskal menengah gitu. Tapi ada satu menarik Bung Sekda. Apa itu? Mungkin Bung Sekda juga sudah mengenal saya lah. Kata waktu saya bertemu dengan salah satu auditor, disampaikan kepala BPKAD itu kurang tegas. Saya pikir
Bagaimana kalau saya ini aja sudah lumayan lah dibanding belum main tegas, main garang lah dibanding kepala OPD lain. Ini bukan masalah cerita apa tegas keras itu Bukan. ya, tapi sesuai dengan aturan tadi. Ya. Jadi penegakan aturan harus lebih kencang. Ya. Nah, itulah bahasanya. Ya. Harus lebih kencang. Kalau saya bilang, ya. Mungkin ada yang melihatnya dari luar itu fisik dari luar aja mungkin. Iya. Iya kan? Tapi dari oleh oleh auditor malah justru saya dianggap belum kencang. Jadi perlu. Saya pikir selama ini saya luar biasa. Mungkin karakter kepemimpinannya kan masing-masing punya karakter kurang tegas dalam pengenangan, umpamanya pengendalian ke OPD. Oh. Pada saat ada sedikit yang harus kita perbaiki dalam manajemen kas kita itu. Jadi Tapi selama ini kan tetap terkoordinasi kan? itu tadi indikatornya. Kita kan WTP itu kan opini yang berikan oleh LKPD yang merupakan kerja seluruh OPD. Nah, jadi ini artinya sudah terjalin. Awal-awal itu Bung Sekda dari kabupaten masuk itu kan, waduh. Oh, waktu awal Kuburaya. Awal-awal Kuburaya, bagaimana kita menyatukan dalam satu tata kelola versi Kuburaya. Masing-masing kabupaten bawa versinya. Ini perlu energi yang, tapi seiring waktu ya dengan teknologi sudah. Perbaikan. Alhamdulillah Kuburaya semakin baik lah dalam tata kelola. Kalau tata kelola keuangan tadi di OPD ini jadi tanggung jawab pembinaannya di BPKAD juga dong. BPKAD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Tapi mereka juga kan otonom mengelola. Otonom. Tapi dari segi konsolidasi tetap BPKAD. BPKAD ini kan Bung Sekda ada 3 fungsi. Satu selaku pengguna anggaran, yang artinya mengelola anggaran internal BPKAD. Selaku pejabat pengelola keuangan daerah BPKAD yang membantu pimpinan dalam perumusan kebijakan di tata kelola keuangan, dan selaku bendahara umum daerah yang mengatur manajemen kas. Jadi tidak bisa, ini tidak bisa lepas dari fungsi kepala BPKAD. Ya, makanya pembinaan ke OPD juga jadi sebuah tanggung jawab BPKAD. Di perangkat daerah sendiri ini, ya kan struktur pengelola keuangan pun ada itu. Nah, selama ini itu terpenuhi, tidak ada yang pinjam sana sini apa? Kalau struktur tata kelola di OPD ini ada sedikit karena ada sedikit yang sebenarnya idealnya fungsional. Fungsional kalau memang benar-benar fungsional, Kalau di struktural rentan adanya mutasi. Oh gitu. Mutasi sehingga yang baru ini harus dididik ulang lagi. Itu kadang-kadang. Iya. Sehingga kita memerlukan waktu. Ini kadang-kadang menjadi hambatan. Kalau fungsional dia stay terus di situ ya. Masalahnya kan mereka ini belum ada kepastian bagaimana naik pangkat, bagaimana pengurusan. Nah, ini yang menyebabkan mereka kurang tertarik menjadi fungsional. Pejabat fungsional. Iya, di keuangan. Ya, memang aturan terkait dengan pejabat fungsional ini masih belum maksimal lah ya. Kayaknya masih enak struktural lah, punya staf pikir mereka. Tapi selama ini berjalan lancar aja ya. Alhamdulillah. Dari struktur kan ada persyaratan tadi, misalnya untuk pengguna anggarannya, PPK, ya, pejabat pengadaannya di perangkat daerah semua tersedia lah ya. Alhamdulillah, karena memang ini harus dipenuhi, karena kan tidak bisa proses administrasi keuangan berjalan, maka alhamdulillah saat ini pimpinan juga spot untuk pengisian ini, alhamdulillah terpenuhi semua. Tidak ada hambatan, dan alhamdulillah semuanya saat ini sudah mulai stabil, Bung Sekda. Ya. Karena sejak difungsionalkan sudah mulai jarang. Apalagi dengan SPBE tadi ya. SPBE. Jadi lebih efisien, dia bisa fokus ke tugas sektoral masing-masing. Nah, kalau terkait dengan tadi pengadaan barang segala macam ya kan. Terkait dengan tata kelola barangnya, asetnya sama juga nih pembinaan dari BPKAD-nya. Ini karena keuangan ini kan menyangkut sebenarnya kalau definisi keuangan itu kan mulai dari pendapatan, belanja, dan aset. Jadi ini merupakan satu. Jadi karena ini kewenangan BPKAD mengelola aset juga, pembinaan aset, maka seluruh aktivitas hasil pengadaan dari OPD
menjadi tanggung jawab pembinaan dari BPKAD. Makanya BPKAD itu merangkap lagi satu, Bung Sekda. Selain tadi pengguna anggaran, pejabat pemangku keuangan daerah (BUD), satu pejabat penata usahaan barang yang fungsinya mengkonsolidasi seluruh aset-aset pemerintah daerah di seluruh OPD. Jadi 4 kalau ditambah dengan aset. Terkait dengan asetnya. Ya. Nah, selama ini pertumbuhan aset di Kuburaya sendiri kan belanja modal itu gimana? Selama ini signifikan tidak penambahan modalnya? Ini kita lihat dari neraca dari 800 miliar sekarang sudah mencapai 1,6 triliun. Artinya apanya? Aset. Tanah didominasi 1.900 sekian 1.900 parcel tanah. Dan ini saat ini dulu mungkin saat penggabungan masih bergabung dengan Kabupaten Pontianak, tanah-tanah ini tidak pada lokasi strategis, tapi dengan perkembangan kota jalan sudah menjadi strategis, dan ini yang saat ini kita rentan kalau tidak kita lakukan proses sertifikasi terhadap tanah. Dan itu sudah sertifikasi semua? Sertifikasi sudah mencapai 76%, berarti 14% yang sertifikasi jalan yang kita mengalami kesulitan karena harus membebaskan banyak hak milik yang ada di jalan itu. Tapi progresnya makin tahun makin meningkat. Ini kan bekerjasama dengan Badan Pertanahan ya? Iya, Pertanahan. Jadi Pertanahan juga sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Sepanjang ada di daftar aset, kita tanda tangani surat pernyataan itu ya sudah bisa diproses. Oke. Ya karena di Pertanahan juga reformasinya luar biasa juga terjadi. Dan juga kan sudah masalah aset ini, terutama tanah dan bangunan menjadi fokus dari MCP KPK. Jadi memang pemerintah daerah didorong untuk penyelesaian sertifikat. Dan kita tidak berani main-main. Di Korsubgah KPK juga ya. Nah, terkait dengan aset ini, barang ini, berarti manajemen ini mulai dari perencanaan sampai dengan... Kalau perencanaan sudah didelegasikan ke OPD, kita pada posisi pelaporan. Pelaporannya? Ya, perencanaan, pemanfaatan otonom sudah otonom. OPD juga. Kita hanya administrasi mengeluarkan surat keputusan untuk pemanfaatan di OPD yang bersangkutan. Kita hanya sifat pelaporan saja. Nah, selama ini kembali tadi masalah tanah. Kan di Kuburaya ini kesannya ini kan banyak tumpang tindih nih. Iya. Nah, aset Pemda juga ada tumpang tindih atau? Kan biasanya ada bangunan-bangunan Pemda di situ. Jadi kalau problem bangunan Pemda, ada bangunan yang bukan milik, tanahnya bukan milik pemerintah daerah, itu problem. Ada yang didapatkan. Kok bisa? Misalnya dulu di instansi vertikal. Misalnya jadi di asrama-asrama, penyerahan waktu pembangunan asrama-asrama, mungkin asrama prajurit TNI atau Polri, pada waktu itu bangun sekolah. Ternyata itu tanah. Sampai saat ini itu ada kategorinya. Kedua, ada tanah yang sudah dihibahkan oleh orang tuanya tapi tanpa bukti. Udah berdiri tahun 80 kan digugat oleh ahli warisnya. Iya. Ini yang problem. Itu saya dengar banyak itu. Banyak. Ini yang problem. Baik di puskesmas membantu maupun di sekolah-sekolah. Tapi berangsur-angsur dengan pendekatan dari pemerintah daerah. Dengan itu berangsur walaupun lambat, karena ini proses hukum, proses pendekatan secara person to person, ada yang sudah dengan kerelaan untuk menyerahkan. Ini tapi juga masih banyak ada yang bertahan. Tapi ini semua proses tidak bisa kita selesaikan dalam 1 tahun 2 tahun dengan membeli. Ya, karena dari dulu kan kebijakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas itu kan disupport juga oleh masyarakat ya dengan menghibahkan, mewakafkan tanah kan. Tanpa ada bukti, kita hanya berdasarkan bukti secara terima hibah dari pemerintah induk, Kabupaten Induk pada waktu. Ya cuma administrasinya yang dulu belum dilengkapi ya. Iya. Tapi semangat masyarakat untuk mendukung program pemerintah itu luar biasa ya. Dan mereka mendapatkan manfaat langsung. Andai kata sekolah tersebut umpamanya ditutup karena akibat itu, anak-anak generasi itu kan orang tuanya juga merasa berkepentingan terhadap untuk menjaga sekolah itu. Iya. Sama-sama pemerintah daerah mensupport untuk bagaimana sekolah itu tetap berdiri, puskesmas itu tetap
Dan- Ini yang problem lama, Bung Sekda. Iya. Kalau yang baru sudah clear, tidak bisa kita bangun kalau tanah belum ada sertifikat atau bukti hibah dan kita proses balik nama dan sebagainya. Kalau pembangunan saat ini 10 tahun terakhir sudah clear. Ini pada waktu awal-awal saat Serah belum ada terima, tertib ya. lah Iya. dalam tata Berarti kelola. kalau sekarang mau membangun harus Sudah clear wajib clear. ini juga barangkali masih banyak kantor-kantor kebudayaan belum terbangun ini kali. Kesiapan lahan ini. Ya, nampaknya Kenapa nih? seolah-olah di Kabupaten Kuburaya itu kan lahannya luas, Iya. tapi ternyata sudah ada pemiliknya. Iya. Malah untuk membebaskan saja kita pun khawatir tumpang tindih atau enggak problemnya. Iya. Jadi untuk mencari tempat-tempat strategis justru kita harus hati-hati, jangan sampai begitu dibeli ternyata ada gugatan. Ini pemerintah daerah saya rasa sangat jeli. Ya, hati-hati sekali Hati-hati itu ya. sekali. Ya. Luas sih, tapi pemiliknya juga sudah dimiliki. Tapi tetap rencana untuk pembangunan perkantoran tadi Tetap bertahap, pemerintah tetap di- Pemda kan tetap berupaya untuk menyiapkan lah secara bertahap dengan melihat lokasi yang mana dari lokasi yang lebih strategis untuk pembelian. Memang kosnya juga mahal, Bung Sekda. Iya. Apalagi di Ayani itu kan. Oh ya, Itu rasanya harga tanah udah sudah luar makanya biasa kalau itu. pengadaan tanah pada level kedua atau ketiga, dan tentu kita memerlukan infrastruktur untuk mencapai. Itu kan perlu kos. tapi Dan- ada perencanaan tapi untuk tadi level 2, level 3 Ada. untuk dikembangkan. Ada. Kita sudah pembebasan beberapa lokasi, tinggal kesiapan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang Nah, itu misalnya bagus. di dekat pertanian masih ada tanah 2-3 kantong masih bisa kita alokasikan. Cuma Pemdanya belum siap untuk pembangunan. Tapi tentu Kenapa? Apa kebutuhan yang lain dari 1,8 triliun tadi APBD? Apa kebutuhan lain lebih urgent gitu? Atau ada kebijakan-kebijakan pengaturan alokasi tadi? idealnya sebuah pemerintahan itu harus memiliki kantor permanen nanti tetap. Tapi dengan kebutuhan yang begitu luasnya wilayah Kabupaten Kuburaya, di mana proses pembangunan harus berkeadilan prinsipnya. Jadi ini mengalah lah. Oh, Tapi jadi tetap menjadi setiap tahun tetap menjadi prioritas untuk pengadaan gedung untuk Jadi memang kebijakan pemerintah daerah. Kabupaten Kuburaya sendiri memang memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat tadi ya. Sebenarnya kalau menurut saya Bung Sekda, kantor sekarang udah kalau kita lihat di kota-kota metropolitan itu kantor tidak merupakan suatu kebutuhan lagi. Sekarang kan konsepnya work for anywhere. Jadi bekerja di mana saja. Itu tadi kuncinya SPBE. Jadi mutlak pemerintah daerah wajib mendukung, harus melaksanakan program SPBE itu. Kan tidak perlu lagi. Seperti kami di keuangan mengeksekusi pencairan itu duduk di mana saja, tidak harus di kantor, di rumah, di mana. Iya. Ini menarik ini. Jadi kantor bukan merupakan hal yang harus besar, harus mengganda. Work from anywhere. Iya, work from anywhere. Menarik ini. Memang di era sekarang ini banyak tenaga kerja di mana-mana ini bekerjanya di mana aja? Di kafe kan? Iya, di kafe. Jangan nanti WFC ya. Work from cafe. bisa jadi ke Jadi depan. peluang baru nih. Jadi kalau dikembangkan itu, kalau memang mindset Apa mungkin pemerintah bisa diarahkan seperti itu? Kayak tadi WFC lah. Kalau kan dan harus kita lihat negara maju, ada pernyataan dari Menteri Keuangan, orang Indonesia dengan orang Barat sebenarnya cintanya sama. Problemnya orang Indonesia itu asetnya yang bekerja menteri asetnya tidur. Kalau orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, Negara maju ya. asetnya bekerja dia yang tidur. Nah, itu kan dia di Bali dia bisa kendalikan semua. Iya. Misalnya saya Tapi apa mungkin nih Kuburaya mengarah ke sana ini? ya harus
Menurut saya harus. Harus ya. Harus, karena perkembangan zaman tidak bisa lagi. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang keuangan pemerintah pusat dan daerah itu kan mengarah ke sana, membatasi belanja pegawai. Artinya kita tidak perlu belanja pegawai sampai 3 bulan, tidak perlu banyak-banyak. Undang-undang ini menurut saya mendesain kerja yang lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi. Atau mungkin teknologi. karena itu juga kebudayaan menunda pembangunan kantor-kantor. Bisa jadi, karena ternyata. Tapi yang pasti itu tadi ya, karena alokasinya diprioritaskan untuk ternyata Bung Sekda, masyarakat tadi ya. Sewa itu jauh lebih efisien. Dengan pola sewa. Dengan sewa, pemeliharaannya juga tidak besar. Iya. Contoh kendaraan. Iya, kendaraan ini kan ini di mana-mana mau swasta mau pemerintah sekarang udah jauh lebih efisien. Sewa, ya. Dari segi pengelolaan aset kita tidak diribetkan dengan administrasi. Iya. Dari segi mobil tetap bagus semuanya. Kita tidak diribetkan lagi dengan kos untuk biaya untuk pemeliharaan. Jadi mobilnya tetap bagus, manfaatnya bisa dirasakan. Selama ini, mohon maaf, mobil kendaraan berplat merah, pemeliharaannya tidak signifikan dengan fisik kendaraan itu sendiri, biaya pemeliharaan. Iya. Nah, ini kan begitu sudah katakanlah sudah uzur ya. Uzur tetap kan berbahaya. Menumpuk di mana-mana. Akhirnya berbahaya, ya. berisiko bagi pejabat yang menggunakannya. Jadi kita harus carikan. Saya pernah menghitung untuk belanja sewa kendaraan. Ternyata kita tuh bisa surplus 2 miliar. Oh, dari belanja pemeliharaan. Iya, surplus. Bisa kita lakukan penghematan 2 miliar. Iya. Karena kita mampu menekan belanja pemeliharaan itu. Gitu, iya. Bung Sekda. Jadi memang sekarang dengan dana yang Bung Sekda bilang 1,8 bagaimana, begitu cara kita mengefisienkan. Tetap yang prioritas tadi pelayanan. Iya. Nah, kalau pembagian sendiri, alokasinya, ini ada pengaturan. Kayak tadi untuk pegawai, untuk sektor-sektor lain. Ke depan mulai 2027 pegawai tidak boleh belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Maksimal 30%. Maksimal 30%. Andai kata pemerintah ngeyel, pemerintah daerah ngeyel, maka akan dikurangi, diintersepkan, dipotong dari dana DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat. Jadi langsung dipotong sebesar selisih itu. Jadi kan tidak bisa main-main ini pemerintah daerah. Dari sekarang juga sudah menyiapkan. Waktu kita tinggal 3 tahun. Apalagi itu? Kemudian infrastruktur harus sebesar 40%, lebih besar dibanding belanja pegawai. 40%. Iya. Udah 30 tambah 40 udah 70% dari dana. Sisanya boleh untuk apa saja? Silakan. Bebas. Pendidikan 20%. Pendidikan 20%. Itu amanat undang-undang. Udah 90%. Iya. 10% untuk dana desa dan dana lainnya yang minimal dari total APBD. Untuk dana-dana yang bersifat transfer dari pemerintah pusat. Jadi otonomi itu ya tinggal sedikit lah. Kapasitas fiskal yang membuat kreasi bagi sebuah daerah. Kapasitas fiskal yang dimiliki oleh sebuah daerah sudah mulai mengecil. Tidak seperti dulu. Bukan berarti kreasi, tetap kreasi ada, otonomi ada. Cuma alokasi tadi sudah makin mengecil. Karena harus ada program nasional sampai ke daerah ini harus. Kalau kesehatan? Kesehatan sudah cabut, tidak ada kewajiban 10%. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oke. Jadi itu malah belanja mandatori yang harus terpenuhi. Kalau enggak, ya saya siap sanksi. Langsung Intercept. dari pusat. Intercept. Karena kita akui 80% pendanaan APBD kita berasal dari pemerintah pusat. Jadi kalau memang sudah di seluruh Indonesia, kita sudah baik, PAD kita sudah mencapai 16%. Tetapi total masih 16% dari total APBD. Kemandirian keuangan memang masih ini ya, tetap tergantung masih transfer pemerintah pusat ya. Walaupun udah lebih baik lah dibanding. Saya masih ingat dari 6% sekarang sudah mencapai 16% kemampuan pendapatan asli daerah. Dari PAD tadi, dari sektor apa aja nih yang terbesar? Kalau dilihat dari penerimaan sektor PBB. Dan sektor BPHTB kita ya. BPHTB. Oh ya, BPHTB karena sebagai daerah baru. Tapi ada sebuah yang menarik nih Bung Sekda. Apa itu? Terhadap tingginya BPHTB. Artinya perekonomian kita itu. Iya itu.
roda perekonomian hidup gitu ya. Indikatornya itu berarti transaksi-transaksi itu kan terjadi proses ekonomi. Betul. Ini berarti Kuburaya itu geografisnya strategis. Itu tidak bisa kita pungkiri, memang faktanya begitu. Tapi kembali lagi nanti roda perekonomian itu bisa bergulir dengan hebat itu, stimulannya dari APBD juga. Dari APBD, stimulan, ya. Makanya APBD itu harus didorong kepada belanja modal. Iya. Belanja modal yang harus kita dorong. Kedepannya sampai batas 2027 kita harus sudah menerapkan murni kebijakan 40, 30, dan 20 memang sudah lama. Untuk pendidikan. 10 DEDA dalam ini 2 item ini. Yang kita cukup masih harus tekan nih. Hitungan kita masih butuh sekitar 135 miliar untuk mencapai 40% infrastruktur. 135. Jadi total dari 1,8 triliun 500 itu harus 500 sekian harus untuk infrastruktur. Itu apa mungkin bisa tercapai itu? Ya tadi indikatornya belanja pegawai harus. Kita harus pendapatan asli daerah harus kita naikkan. Iya. Jadi undang-undang itu mendorong daerah itu untuk mencari uang, bersemangat. Bagaimana semangat? Memang itulah semangat undang-undang itu. Tapi menurut Pak Gunawan sendiri optimis ini bisa tercapai dengan upaya dan kebijakan kita daerah. Daerah harus menyesuaikan kebijakan. Bisa. Saya yakin bisa. Optimis bisa. Misalnya belanja pegawai kita harus didorong. Anda misalnya bahasa pusat begini lah, Bung Sekda. Anda mau ngangkat pegawai, ya Anda cari dong uang, jangan Pak kami ya. Kalau ingin mengangkat, Anda tingkatkan pendapatan asli daerah supaya Anda bisa membiayai. Iya. Jangan Jangan daerah-daerah mengharap mengangkat pegawai tapi mengharapkan dana dari pusat. Pusat juga pikir-pikir sekarang. Iya. Boleh. Lebih 30% kami potong, tapi Iya, benar juga itu strategi kayak gitu ya. Jadi memacu daerah untuk bersemangat lagi mencari pendapatan. Yang menurut saya ini yang paling Pak Sekdanya yang pusing nanti. Karena selaku ketua TAPD, bagaimana meramu ini dengan berbagai macam kebijakan yang begitu baru. Makanya di bawah kepemimpinan ketua TAPD ini memang harus menemukan formula ini bagaimana. Tapi saya satu yang bisa saya ambil dari Bung Sekda ini selaku pernah atasan saya dan saat ini juga atasan saya, tapi atasan langsung waktu di BPKAD. Apa itu? Mengelola keuangan itu harus sabar. Ya, orang keuangan itu rata-rata itu fokus dengan tekanan pekerjaan yang begitu tinggi. Kalau tidak ada sifat sabar, bisa stres. 2 pilihan. Iya, kalau dilihat tadi tugas luar biasa semuanya bebannya. Dengan tanggung jawab bisa itu dengan 4 fungsi yang harus dia melekat pada diri dia. Kalau tidak ada sifat sabar. Dan ini mulai saya terapkan sifat sabar, belajar dari senior. Ya mesti memanage diri juga. Jadi tidak hanya memanage pekerjaan, tetapi lebih penting memanage diri untuk menghadapi pekerjaan yang begitu kompleks, yang tantangannya selalu berubah setiap tahun. Ini menarik ini. Bagaimana Pak Gunawan ini memanage tadi diri Pak Gunawan sendiri biar tidak stres itu. Termasuklah staf-staf tadi ya. Ada trik-trik khusus atau rutin healing apa gimana? Jadi begini Bung Sekda, setiap pencapaian kan kita harus menikmati setiap pencapaian itu. Kalau kita tidak bisa menikmati pencapaian itu, kita kan justru berada pada posisi orang yang tidak pandai bersyukur. Walaupun tadi dengan beban berat, dengan tantangan itu dinikmati. Dinikmati. Dinikmati dengan rasa syukur karena tidak semua pencapaian itu bisa dilakukan oleh orang lain. Iya. Saya saat ini sudah berada pada posisi kepala BPKAD, apapun tantangan harus saya nikmati. Inilah risiko dan saya merasa itu sebuah wujud dari sekian banyak seleksi wujud syukur saya harus berikan yang terbaik. Luar biasa. Jadi menikmati saja. Kemudian jadi kuncinya disyukuri, dinikmati tadi prosesnya supaya tidak stres tadi. Tidak stres.
kan tidak ada pilihan selain kita harus hanya bisa kita nikmati. Memang harus dikerjakan gitu ya. Kalau kecuali kalau kita tidak berminat jadi kepala BPKAD karena itu proses lelang. Loh kenapa kita masuk ke situ? Iya. Begitu sudah terjun ke situ ya harus kita nikmati Mau nggak prosesnya, mau, tidak mau. Prosesnya ikuti Iya, prosesnya, nikmati hasilnya. begitu aja. Kalaupun ada ini damai. Oh, damai lah, insya Allah. Dan bagaimana staf juga kita berusaha untuk menyatu kepada mereka. Jangan menjadikan sebuah sekat yang menakutkan bagi staf. Iya. Nah kita biasa-biasa aja. Kalau menakutkan malah nambah stres mereka sehingga mereka justru tidak produktif. Jadi kita yang mendekatkan diri kepada mereka. Karena mereka ingin mendekati ke kita itu kan pasti ada batas. Ini struktural, tapi kita sendiri yang harus mendekatkan. Ada fungsi kepemimpinan, Iya. mentor tadi, Iya. mentoring bawahnya. Iya, mentoring yang harus lebih banyak kita kembangkan. Ini Pak Gunawan sendiri dengan staf di internal kantor. Kalau dengan keluarga sendiri? Kalau tentu Setelah capek ini, kalau beban kerja tadi, ini tadi di rumah juga, gimana? tentu ada kadang-kadang istri, kok ayah pokoknya malam kok masih kerja, kok asik masih nerima telepon, sebenarnya harus komunikasi sama itu kadang-kadang. Tapi saya coba untuk pahami, Bung Sekda. Kapan waktu untuk keluarga itu kalau udah begitu model? Saya fokus bukan kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Sabtu Minggu kalau saya luar daerah ditugaskan, saya harus pulang hari Jumat. Karena Sabtu Minggu harus saya kepada kualitasnya. Jadi saya pahami kepada keluarga bahwa risiko ginilah. Ini kan risiko jalan yang kita pilih. Walaupun tidak mudah. Bung Sekda sudah tahu lah namanya ya rumah tangga itu kan pasti untuk mencari keseimbangan kantor itu kan perlu sebuah titik yang tidak harus 12 jam kantor, 12 jam rumah kan tidak bisa. Kadang-kadang 12 jam kantor, 12 jam rumah. Kadang-kadang 8 jam kantor. Ya, jadi sangat tergantung kepada situasi kondisi. Apalagi ada siklus-siklus pada saat intensitas tugas itu tinggi kayak pembahasan anggaran macam itu atau penyusunan laporan pemerintah itu kan tapi itu kan hanya insidentil tapi secara umum semuanya masih insya Allah masih bisa tertangani. Tapi keluarga bisa nerima ya karena udah bertahun-tahun proses begitu ya sama tadi nikmati prosesnya syukuri apa yang ada ya sudah lihat hasilnya itu aja. Iya. Putra putri Pak Gun? Saya punya 2, jadi udah, alhamdulillah yang sulung itu perempuan, yang nomor 2 ini laki-laki lah, jadi udah sepasang Bung, jadi udahlah cukup 2 anak, ternyata cukup memang. Cukup ya. Cukup. Ya karena bukan dari segi kuantitas tadi ya, bukan, tapi kualitas yang ya, ditambahkan. hubungan keluarga. Nah, selama ini Ibu memberikan pendampingan support dengan tugas Pak Gunawan tadi nih, ya. Tentu dengan segala permasalahan. Sekali waktu kan mungkin ada masalah kantor yang benar-benar berat gitu. Gimana support Ibu selama ini? Istri itu sudah paham. Memberikan penguatan atau diam saja atau? Kalau saya dalam posisi diam di rumah, beliau itu dengan sama anak-anak udah ayahmu mungkin sedang berpikir fokus untuk menyelesaikan masalah. Enggak ganggu. Udah paham. Okay. Udah paham apabila misalnya anak-anak pingin sesuatu. Si ibu ini, istri saya ini nanti dulu ayahmu sedang pusing, mungkin ada sedang masalah. Saya selalu tidak banyak melibatkan permasalahan kantor di rumah. Saya coba batasi di rumah, kecuali memang harus saya konsentrasi. Alhamdulillah. Ya, kerjaan kantor, apalagi dengan SPBE tadi selesai. Kadang-kadang protes istri lewat anak, Bung Sekda. Anak yang tanya, kok keluar malam ya masih kerja, orang lain juga enggak. Tapi itu sebenarnya saya anggap itu sebagai protes istri melalui anak. Ya. Tapi saya jelaskan. Bentuk kasih sayang mereka, mengingatkan supaya tidak ngedrop gitu ya. Jaga kesehatan. Coba kita anggap positif saja lah pikiran. Tentu tidak mudah
perlu waktu panjang untuk menjelaskan. Kadang-kadang juga terjadi kok concern sana, kok sini enggak. Tapi ya proses tadi ya, sekarang sudah bagi saya sudah tidak ada no problem untuk kalau saya melaksanakan tugas. Kadang-kadang hampir tiap minggu kan tugas luar daerah. Jadi udah paham. Asal kita yang tahu bahwa kalau Sabtu Minggu udah deh waktu untuk mereka. Itu saja saya pegang, Bu. Tidak ada yang lain. Jadi perhatian ke keluarga juga tetap diberikan. Tetap harus keseimbangan. Karena suksesnya kita tergantung juga support dari keluarga, terutama istri. Ya, gimana pun setelah sibuk pusing di kantor, kita kembali ke rumah, ketemu keluarga juga. Hilang minimal. Jadi tetap keluarga ini bagaimanapun tempat tadi menyelesaikan. Ya melepaskan beban tadi ya. Nah, makanya saya jarang membawa berkas. Dulu awal-awal waktu jadi kabid, saya bawa berkas ke rumah. Iya. Ternyata energinya enggak bagus, Bu. Saya harus selesaikan di kantor, walaupun jam berapa saya harus pulang dari kantor, saya selesaikan. Jadi di rumah itu tinggal rileksnya, tinggal ya. Jadi lebih kebetulan sekarang kan saya bilang tugas-tugas kantor bisa diselesaikan melalui teknologi informasi. Jadi ya di rumah tinggal selesai. Mengecek segala sesuatu sudah tidak perlu lagi dengan cara manual gitu. Di rumah satu keluarga aja. Orang tua? Tidak ada. Orang tua saya di Singkawang. Masih ada? Masih ada ibu Singkawang. Di Singkawang? Iya. Sering berkunjung? Jadi saya ingat, jadi karena ibu saya tinggal satu-satunya, bapak sudah almarhum. Bapak sebelum almarhum itu meninggal dunia. Beliau hanya pesan kepada saya, titip ibumu, titip makmu dalam bahasa Singkawang. Titip makmu kalau ayah dah tiada. Jadi saat ini ada kewajiban saya, Bu, untuk selalu tiap pagi rutin setelah sholat subuh, aktivitas sambil olahraga, saya selalu sempatkan telepon orang tua. Setiap hari tanpa terkecuali, mau hari Sabtu Minggu, dari Senin sampai Minggu saya upayakan saya harus berkomunikasi dengan ibu saya yang di Singkawang. Karena itulah hiburannya. Karena saya kadang-kadang bisa sempat ke Singkawang, kadang-kadang enggak, tapi saya sempatkan selalu berkomunikasi. Termasuk pada saat saya ingin tugas keluar daerah, saya selalu pamit sama orang tua saya untuk meminta restu supaya selamat dalam perjalanan, karena berisiko. Itu saya selalu tanamkan di dalam saya, mumpung ya saat ini orang tua kamu masih hidup, maka karomahnya itu masih ada, dapatkan karomah itu. Iya. Karena pintu surga itu alhamdulillah doa orang tua itu mungkin Bu Sekda juga merasakan. Usia berapa Ibu? Ibu kelahiran 47, berarti sudah 77. Oh, cukup tua. Di Singkawang tinggal ada saudara? Ada kakak yang jaga ibu memang. Jadi saya ada 6 beradik. 6 beradik, 3 keluar dari Singkawang, 3 ada di Singkawang. Jadi inilah yang jaga ibu saya. Dengan usia 77, tapi alhamdulillah karena anak sering komunikasi itu menghibur secara psikologis dari ibu saya lah. Waktu meninggalkan Singkawang, Pak Agun di usia apa? Saya pendidikan. Taman SLTA. Jadi umur 19 tahun udah meninggalkan Singkawang. Apa yang kalau dari seorang ibu tadi yang berkesan dari Pak Gunawan pada saat di samping tentu beliau sebagai ibu kandung berjuang melahirkan, yang paling diingat berkesan itu? Saya begini, dari seorang ibu Bung. Jadi pada saat saya kan dulu tinggal di Singkawang dengan keterbatasan ekonomi orang tua, untuk sekolah keluar daerah itu kan tidak mungkin. Oke. Jadi
Saya orang tua hanya mampu untuk sekolahkan di Pontianak pada Universitas Tanjung Pura pada tahun 93. Kemudian saya kebetulan lulus STPDN. Dan itu pertama sekali saya merantau. Pada saat ibu saya mengantar saya di Supadio pada waktu itu. Karena saya harus STPDN di Bandung. Tentu dengan bangga itu. Dengan bangga dan dengan air mata tentunya. Karena tidak pernah terpisah. Selama 19 tahun dan harus melepas langsung jauh dari Singkawang. Pada waktu itu kan orang tua pikirnya mungkin Jawa pada waktu itu kita kan harus kapal, perlu waktu, tidak bisa seperti saat ini. Tetapi di dalam pendidikan itu peran orang tua itu yang tiap bulan menyurati saya, mendorong saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini yang pada waktu itu pendidikannya cukup sedikit keras dibanding pendidikan lain. Tapi orang tua tadi menguatkan ini. Tetapi dalam diri saya, Bung Sekda, pada saat orang tua saya melepas saya dengan air mata, maka saya harus tamat dengan air mata juga orang tua saya. Artinya air mata kebanggaan. Saya punya obsesi, saya harus menjadi terbaik di STPDN dan alhamdulillah saya masuk 10 besar dan bersalaman dengan Presiden Soeharto pada waktu itu. Orang tua saya sedih dan disebutkan nama orang tua saya yang pada hadir pada itu. Jadi itu obsesi saya. Orang tua saya meneteskan air mata kebanggaan pada waktu saya ingin berangkat ke STPDN Jatinangor dan harus saya lulus, harus keluar air matanya, tapi air mata kebanggaan yang luar biasa. Itu itu yang selalu mendorong saya. Kalau diikuti benar pendidikan politik keras. Tidak ada handphone dan sebagainya, tapi dengan surat itu yang tiap bisa mendorong saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan di. Pada saat melepas keberangkatan, Pak Agun merasakan tidak itu? Ya tadi belum pernah berpisah, jadi ibu melepas. Waktu itu orang tua laki-laki masih ada? Masih ada. Nah, merasakan tidak itu? Baik apa orang tua laki perempuan tadi melepas tadi, kira-kira keikhlasannya, bayangkan dari kecil dirawat gitu kan, sampai umur 19 tahun tidak pernah berpisah. Merasakan tidak itu? Gimana seorang ibu melepas itu? Pada waktu itu perasaan kan campur aduk ya. Satu sisi apa perasaan suka aja, happy gitu? Enggak. Campur aduk. Satu sisi kita ingin mengejar cita-cita. Karena ini kesempatan. Tapi satu sisi saya harus meninggalkan orang tua. Rasanya pada waktu itu, perasaan itu saya ini berpikir, ngapain sih harus jauh-jauh untuk meninggalkan orang tua? Tapi ada jawabannya. Kalau kamu tidak laksanakan, tidak ikut dalam pendidikan ini, apa yang bisa orang tua banggakan kepadamu? Sama SMA. Itu akhirnya itu yang menguatkan saya untuk melangkah. Udah, Bismillah dengan berat karena meninggalkan orang. Karena untuk berpisah selama 19 tahun tidak pernah kejadian. Saya harus orang tua saya juga ikhlas. Karena pada waktu itu ada dua pilihan, Bung. Saya harus tetap di Fakultas Teknik Untan. Waktu itu sudah ikut ospek. Tahu saya harus tinggalkan ini, saya harus melangkah. Jadi tidak ada pilihan, orang tua juga sport, walaupun ya namanya anak saya dua abang, hanya dari 6 tuh hanya 2 laki-laki. Abang saya yang tertua dan saya cukup jauh. Jadi harus dilepaskan. Itu ya campur aduk itu, ada kebanggaan bisa sekolah di STPDN, ada kesedihan harus meninggalkan keluarga, orang tua terutama. Tetapi di antara kedua itu dengan spot abang dan kakak-kakak menguatkan harus dilakukan. Yang paling penting jangan sampai waktu ikut pendidikan saya gagal. Dan saya harus bisa membanggakan orang tua saya. Yang terbukti.
Memang itulah bentuk untuk mencapai kesuksesan tadi, perjuangan Perjuangan. yang dilakukan, pengorbanan yang dibuat tadi, yaitu ya Pengorbanan perasaan. minimal pengorbanan ya berpisah tadi, pengorbanan juga gitu. Perasaan yang ya kalau berpisah kan, saya rasa orang tua juga sama perasaannya dengan Ya, apalagi seorang ibu gitu ya. Jadi saya ingat apapun begitu saya pulang, setiap cuti pulang. Jadi rasanya itu masakan orang tua aja sudah menjadi sebuah istimewa yang luar biasa. Yang masakan yang lain tidak membuat kita ada menikmati benar, tapi masakan orang tua ternyata setelah jauh dari orang tua tuh kerinduan masa kecil itu. Ini yang membuat kita itu ingin kembali untuk menikmati masa kecil bersama orang tua. Termasuklah ayah tadi. Ayah meninggal pada saat saya sudah jadi kepala bidang di Bapenda pada waktu itu. Usia 74 tahun. 4 tahun. Ya termasuklah ayah itu luar biasa itu ya. Saya ingat pada waktu SMA bapak saya tidak tahu, seperti ada sebuah firasat. Kamu ini nanti cocoknya jadi pegawai negeri. Alhamdulillah Pak. Doa orang tua ya. Doa orang tua. Jadi kapan orang tua jadi pegawai negeri, jadi pegawai negeri. Nah ini tidak tahu, di antara saudara saya dia sebut kamu ini cocoknya jadi pegawai negeri. Alhamdulillah sampai saat ini doa orang tua dengan kondisi ekonomi rasanya tidak mungkin saya sekolah sampai pasca sarjana. Ya. Ini kan tidak ada kekuatan. Saya rasa ini karomah dari orang tua yang selalu mendoakan. Ya. Pasti doa orang tua itu. Ya, itu ini kan kita rasakan. Justru saya sekarang mendidik anak saya justru dengan keterbatasan yang kita miliki itu bukan merupakan buat kita lemah, tapi merupakan sebuah tantangan yang harus kita taklukkan. Begitu jiwa itu yang saya tanamkan dalam saya melaksanakan tugas sehari-hari di selaku kepala BPKD. Tidak ada yang tidak selesai. Semuanya akan mencapai sebuah titik keseimbangan. Hanya kuncinya perlu kesabaran dan keikhlasan. Ya. Gitu. Ini yang saya pelajari dari Bung. Bung. Nah kalau sekarang ya, Ibu tadi di kampung ya, di kampung. Aktivitas sehari-hari apa? Nggak diajak ke sini aja, supaya bisa lebih dekat. Namanya orang tua. Itu sebagus apapun, senyaman-nyamannya rumah anak pasti tetap di rumah induk. Jadi kalau datang ke Pontianak saya ajak, biasanya saya jemput 3 hari 4 hari minta pulang. Karena rumah itu pasti banyak kenangan. Jadi anak abang mengajak tetap mau kembali ke rumah. Itu dia. Jadi walaupun keinginan untuk bersama itu sama. Ya. Ini sudah untuk menghilangkan itu kan sekarang teknologi sudah canggih. Saya video call. Biasanya kalau video call itu bisa satu jam mungkin dah. Saya cerita kepada beliau hal-hal yang kadang-kadang yang membuat beliau tertawa lah. Beliau senang. Oh, dia senang belanja. Saya cerita tentang gimana belanja, di sini enak, harganya bagus, betul-betul. Itu saya cerita buat dia mengenang. Atau saya biasanya mengenang masa kecil. Beliau mengenang masa kecil saya bisa. Jadi membuat sehingga masih tetap dekat, akrab itu terasa ya. Baik Pak Gun, terima kasih banyak sudah bisa hadir di Sekda Podcast. Tentu banyak hal cerita dari mulai pelaksanaan tugas, amanah tanggung jawab yang luar biasa tadi, bebannya ya yang diberikan sampai dengan saat ini berada di puncak organisasi pengelola keuangan di pemerintah daerah ya. Dan juga tadi dengan semangat keluarga tadi bisa memberikan semangat juga sehingga bisa mengurangi beban stres terutama ya. Dan support juga dari orang tua tadi yang saya yakin ini menginspirasi banyak kita. Nah, makasih sekali lagi Pak Gun. Satu dari nambah. Apa? Closing statement.
Apa silakan? Seberat apapun tantangan, seberat apapun pekerjaan, kalau di hati diri kita ada kesabaran dan keikhlasan, semuanya akan biasa-biasa saja. Luar biasa. Super sekali. Jadi yang berat tadi jadi ringan. Luar biasa. Terima kasih Pak Agun. Baik, sahabat Sekda Podcast, demikian tadi dialog kita asik sekali dengan Pak Gunawan, seorang PNS karir, kepala BPKAD, mengelola keuangan dan aset pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan juga bincang-bincang kita terkait masalah bagaimana beliau strateginya mengurangi stres, ya, membina keluarga dan karir beliau dari awal, bahkan mendapatkan prestasi yang terbaik di pendidikan. Ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi. Sampai ketemu di sesi lain yang tentu lebih asyik adanya. Wassalam. Sejenak kita dialog asik.